Transportasi adalah bagian penting dari kehidupan kita. Tapi, di balik kemudahan yang kita dapat, penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil membawa dampak bagi lingkungan sekitar kita, baik itu dari segi polusi ataupun kerusakan lingkungan. Yogyakarta sebagai kota budaya dan pariwisata menghadapi tantangan yang sama. Kawasan-kawasan padat seperti Malioboro, Sumbu Filosofi, hingga pusat-pusat aktivitas wisata memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Di kawasan seperti ini, kualitas udara harus dijaga, apalagi Yogyakarta dikenal sebagai kota tujuan wisata yang mengedepankan kenyamanan dan keindahan ruang publik. Karena itu, pemerintah daerah menyarankan untuk menggunakan kendaraan berbasis energi listrik. Hal ini tentu saja tidak berdiri sendiri, akan tetapi pemerintah itu mendapatkan surat edaran dan juga surat putusan yang mana dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, saat ini di Yogyakarta sudah menerapkan kendaraan berbasis listrik seperti becak listrik. Langkah ini dinilai tepat dan juga sangat penting dikarenakan di Yogyakarta setiap tahunnya kendaraan itu bertambah jumlahnya. Oleh karena itu, dengan adanya kendaraan listrik diharapkan mampu mengurangi emisi karbon yang ada di udara di Yogyakarta. Penerapan kendaraan listrik di Yogyakarta sudah mulai berjalan, meskipun masih bertahap. Saat ini sudah ada 2 unit kendaraan listrik yang digunakan untuk angkutan umum. Jumlah ini memang belum banyak, tetapi menunjukkan langkah awal yang jelas dan adanya komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan transportasi listrik. Salah satu bentuk implementasi yang paling mencuri perhatian adalah program becak listrik. Saat ini telah beroperasi sekitar 90 unit becak listrik dari target 400 unit yang dicanangkan. Hadirnya becak listrik menjadi contoh bagaimana budaya tradisional bisa dipadukan dengan inovasi modern. Dalam pengembangannya ada pertimbangan penting terkait nilai budaya. Becak merupakan ikon Yogyakarta, sehingga modernisasi tidak boleh menghilangkan ciri khas tersebut. Pada becak listrik, pengemudi masih harus mengayuh seperti becak biasa. Tenaga listrik hanya digunakan sebagai bantuan, bukan sebagai penggerak utama. Dengan cara ini, bentuk dan pengalaman becak tradisional tetap dipertahankan sambil memberikan kenyamanan tambahan bagi pengemudi dan wisatawan. Sudah saya sampaikan bahwa Malioboro ini adalah kawasan yang paling padat manusianya di saat-saat tertentu di Jogja. Ya. Maka kebutuhan oksigen yang paling besar pada saat-saat tertentu ada di Malioboro ini. Adanya pohon-pohon ini sebetulnya memproduksi oksigen itu sudah bagus, tapi yang bermasalah kan bahwa produksi CO-nya terlalu besar. Ya. Oleh karena itu secara biologis sebetulnya tidak sehat kalau seandainya kendaraan yang mengeluarkan asap, mengeluarkan karbon itu terlalu banyak di Malioboro ini. Karena sekali lagi manusianya terlalu banyak. Beda dengan kendaraan banyak tapi manusianya sedikit, itu boleh. Tapi masalahnya seperti itulah. Oleh karena itu kita harus dukung bahwa Malioboro ini harus betul-betul minimal ya untuk emisi karbon itu seminimal mungkin. Salah satu cara adalah dengan becak listrik atau becak kayu. Ya. Saya kira itu komitmen yang harus sama-sama disadari untuk pagi hari ini.
program kendaraan listrik di Yogyakarta mempunyai beberapa regulasi yang mengatur penerapannya, baik dari pemerintahan pusat maupun daerah. Dari Kementerian Perhubungan, sudah ada surat edaran dan surat keputusan yang menjadi pedoman daerah dalam mengembangkan penggunaan kendaraan. Selain itu, Yogyakarta memiliki aturan penting yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang diperbaharui pada tahun 2018 yang mengatur tentang kelestarian moda transportasi tradisional. Perda ini dibuat untuk memastikan bahwa moda seperti becak tetap dilestarikan meskipun kini mulai menggunakan teknologi listrik. Dengan adanya regulasi tersebut, perubahan ke kendaraan listrik tidak dianggap menghilangkan budaya. Justru aturan ini memastikan bahwa warisan seperti desa tetap terjaga sambil beradaptasi dengan kebutuhan modern yang ramah lingkungan. Produksi pertama kali atau generasi 1 becak SMK Bersatu Yogyakarta dengan tenaga surya dipasang panel surya yang berfungsi untuk menangkap energi listrik cahaya matahari, kemudian dipindahkan menuju ke akumulator atau aki, dan kemudian energi listrik tersebut dikirim untuk menggerakkan motor listrik. Becak kami itu mempunyai tenaga mampu mengangkut 350 kg dengan daya tempuh bisa melaju dengan kecepatan 30 km per jam, jarak jangkaunya bisa 60 km dari pengecasan. Becak kami itu bisa juga dicas dengan menggunakan cas PLN listrik dan juga bisa masih dikendalikan dengan kayu atau diontel, itu sebagai cadangannya. Seperti inovasi lainnya, menerapkan kendaraan Yogyakarta tidak lepas dari tantangan. Tantangan utamanya salah satunya adalah mengenai biaya. Di program umum seperti Transjogja, penggunaan kendaraan listrik membutuhkan anggaran yang besar, terutama untuk pengadaan armada baru. Karena itu, transisinya tidak bisa dilakukan secara sekaligus, melainkan harus dilakukan secara bertahap. Selain biaya, ada kendala fasilitas penunjang seperti charging station yang masih terbatas. Di Malioboro misalnya, baru tersedia beberapa titik seperti di Jalan Green dan juga di dekat Pasar Madyong. Untuk skala kota, fasilitas ini tentunya masih terbilang belum. Ada juga tantangan sosial lainnya. Sebagian kecil pengemudi becak motor menolak karena merasa tenaga becak listrik tidak sekuat di motor. Padahal, konsep becak listrik memang bukan menggantikan kayuhan, tapi membantu kayuhan agar tetap selaras dengan nilai tradisional. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia pengawasan dan komitmen pemerintah dalam merawat becak listrik. Perawatan detail menjadi hal penting karena kendaraan listrik butuh penanganan yang berbeda dengan kendaraan biasa. Sekarang ada 11 unit yang sekarang sudah dioperasikan melalui kerjasama dengan hotel-hotel yang ada di Hotel Yogyakarta, yaitu Hotel Malioboro Inn, kemudian Hotel Grace, kemudian rencananya ada Hotel Harper, dan pada komunitas di Malioboro dan di Pasar Mberingharjo. Sementara untuk sewa yang kita kerjasama dengan hotel disewakan sekitar 50.000 per satu minggunya. Untuk di Indonesia sendiri menurut saya Kota Jogja seperti circle-nya untuk charging itu masih kurang. Mungkin untuk sewilayah kota masih bisa, tapi untuk sampai luar kota di beberapa orang masih punya. Belum semua di rest area dapat charging, dan itu pun untuk fasilitas pas chargingnya masih ada butuh beberapa waktu. Dari pengguna sendiri memang mempertimbangkan salah satu ini, dan juga kan memang masih mahal dan ada biaya salah satunya biaya penyusutan kendaraan. Gimana kalau kendaraan listrik itu memang biaya penyusutan kendaraannya itu lebih besar karena memang ada masa baterainya. Misalnya untuk kendaraan
penumpang umum lah. Untuk mobil biasa itu paling 8 tahun. Untuk bus mungkin ada 15 sampai 20 tahun. Dan itu biaya baterai itu mahal. Seperti membeli baru kendaraan. Salah satu mungkin penyebabnya orang itu belum menggunakan secara penuh atau beralih secara penuh menggunakan secara listrik. Keberhasilan program kendaraan listrik di Yogyakarta tidak lepas dari kolaborasi antar pihak. Disub juga bekerja sama dengan lembaga seperti BMPTTG, BLPT, dan Politeknik Transportasi Darat untuk merancang dan membuat prototip beca listrik. Setelah prototipnya dibuat, diadakanlah kontes untuk menentukan desain yang paling layak, aman, dan menentukan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain lembaga riset, pihak swasta juga berperan. Beberapa perusahaan sudah menjalin komunikasi dan diperbolehkan untuk memproduksi beca listrik dengan syarat mengikuti spesifikasi dari Disub, terutama terkait untuk batas kecepatan dan menjaga keamanan penumpang. Hal penting lainnya adalah sistem pengelolaan. Beca listrik bukan menjadi milik pribadi pengemudi, tetapi merupakan hibah kepada koperasi atau lembaga hukum, dan mereka bertanggung jawab atas operasional, perawatan, serta pembinaan hibah dengan sesuai aturan. Untuk mendapatkan hibah, lembaga harus mengajukan proposal resmi dan membuat laporan pembinaan. Pengawasan juga dilakukan bersama oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi. Mekanisme ini, penggunaan beca listrik menjadi lebih terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan, bukan hanya sekedar proyek untuk jangka pendek saja. Ya, mengurangi itu tenaga pengemudinya, praktis, enak, tidak makan BBM, cuman pakai ini. Saya sangat setuju kalau dialihkan seperti itu. Nggak sulit sama. Yang penting baru kita pakai, pamannya saya dapat tarian penumpang dari sini ke stasiun. Itu kan membutuhkan tenaga ekstra, gas terus. Itu pasti nanti berkurang seret. Masuk sini dicas lagi, penuh lagi. Dengan penerapan kendaraan listrik yang sudah mulai terlihat, terutama pada kawasan padat penduduk seperti kawasan Malioboro dan Sumbu Filosofis, dengan beroperasinya becak listrik, kualitas udara menjadi lebih baik karena emisi karbon yang berkurang. Selain itu, transportasi lebih bersih dan modern membantu meningkatkan citra Jogja sebagai kota wisata yang nyaman dan berkelanjutan. Pemerintah juga memberikan insentif moral, misalnya penghargaan kepada operator angkutan umum listrik pada saat Hari Perhubungan Nasional. Hal ini dilakukan guna memotivasi pelaku transportasi agar terus mendukung transisi energi yang bersih. Kedepannya, pemerintah daerah memiliki rencana yang besar. Yang pertama, ada menambah jumlah armada kendaraan listrik, baik angkutan umum maupun moda tradisional. Yang kedua, perluasan titik charger agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan pihak swasta dan juga lembaga pendidikan. Yang keempat, mengadakan sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat semakin siap dengan era transportasi yang rendah emisi. Yang kelima atau yang terakhir, itu serta memperkuat mekanisme pemeliharaan dan pengawasan agar becak listrik tetap layak jalan dan memberikan manfaat dalam waktu yang panjang. Dengan strategi ini, Yogyakarta terus bergerak menuju transportasi yang lebih hijau, lebih efisien, dan juga lebih ramah lingkungan tanpa kehilangan identitas budayanya. Program ini menunjukkan bahwa modernisasi pelestarian dan budaya tidak harus saling bertentangan, akan tetapi bisa berjalan berdampingan menuju masa depan kota yang lebih cemerlang. Since the